Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bikin cara merubah duit 10 juta guys ya menjadi 1 miliar guys ya. Nah, di video kali ini guys kita pakai metode swing trade ya guys ya. Kita mengubah duit 10 juta menjadi 1 miliar dengan cara swing trade ya guys ya di saham-saham yang mau bagi dividen ya guys ya. Nah, nanti kita akan simulasikan guys ya. Tetapi sebelum itu guys, gua akan refresh ulang guys ya, swing trade di saham berdividen itu seperti apa guys ya. Jadi tekniknya guys ya, tekniknya swing trade di saham yang mau bagi dividen itu yang pertama adalah waktu belinya guys ya. Waktu belinya itu kita belinya 3 bulan sebelum informasi RUPS ya guys ya, informasi pembagian dividen gitu loh guys ya. Karena kalau sudah ada informasi pembagian dividen itu harga sahamnya itu akan terbang gitu guys ya. Jadi sudah tidak menarik lagi untuk di swing trade, justru malah kita potensi bisa-bisa nyangkut gitu guys ya. Jadi beberapa bulan sebelum RUPS atau sebelum cumdate-nya gitu guys ya. Intinya pokoknya sebelum ada informasi dividen itu keluar, kita harus sudah memproyeksikan dan sudah belinya itu juga di harga yang terbawah gitu loh guys ya, kalau bisa gitu guys ya. Kalau kita bisa mendapatkan di harga terbawah gitu loh guys ya, kita harus berupaya untuk mendapatkan di harga terbawah gitu ya. Nah, lalu kapan waktu jualnya guys? Nah, waktu jualnya itu ini guys ya, waktu jualnya itu kita jual di sesudah target kita tercapai gitu guys ya. Targetnya di sini adalah 8% ya guys ya. 8% minimal, tapi kalau bisa sampai 16% ya lebih bagus lagi gitu loh guys ya. Bang Omon-Omon sendiri biasanya minimal itu di 6% juga pernah guys ya. Kadang-kadang pernah juga 6% ya, tetapi rata-rata itu di 8-9% ya. Pernah juga Bang Omon itu dapat 40% juga pernah guys ya, 40% dalam waktu 3 bulan gitu loh ya. Jadi memang tidak selalu ya guys ya, tergantung dengan jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu gitu guys ya. Jadi dividen jumbo akan memicu ini guys ya, reaksi publik yang berbondong-bondong untuk HK saham tersebut ya, sehingga harganya juga terbang gitu guys ya, kalau misalnya dividen yang dibagikan itu jumbo gitu ya. Jadi yang kita lakukan biasanya adalah menganalisa dulu tren harganya gitu guys ya. Lalu kita menentukan kisaran harga ya, bisa buy on weakness waktu dia itu oversold ya, atau 40% dari harga wajar juga boleh gitu loh guys ya. Jadi keunggulannya dengan metode swing trade ini cepat dinikmati ya guys ya. Terus kita nggak pasang stop loss ya. Nanti gue jelasin lah di video yang lain kenapa kita tidak usah stop loss gitu loh guys ya untuk metode ini gitu guys ya. Terus kita bisa cepat mencari peluang baru ya dengan metode ini. Nah, resikonya itu tadi ya, salah analisa atau nggak bagi dividen gitu loh guys ya. Nah, potensi keuntungannya guys dengan metode ini itu adalah 8,3% per 3 bulan nih guys ya. Jadi setahun itu bisa sekitar ini ya guys ya, 33,20% ya guys ya. Itu kalau kita bisa per 3 bulan itu 8,3% ya. Rata-rata Bang Omon bisa dapat 8,3% sih guys per 3 bulan gitu loh guys ya. Kadang-kadang 2 bulan juga udah dapat gitu guys ya. Tapi di portofolio Bang Omon ini memang tidak 100% ya guys ya. 100% semuanya dipakai buat swing trade kayak gini enggak ya guys ya. Tapi di sekitar 50-60% lah guys ya dari aset gitu loh guys ya. Sebagian untuk dividen reinvest, sebagian kita pegang cash ya guys ya, kayak gitu ya. Nanti di video yang lain kita akan jelasin juga cara memanage keuangan ya guys ya, cara money management investor saham gitu loh guys ya, kayak gitu. Nah, ini guys ya, ini ya waktu belinya 2-3 bulan ya sebelum RUPS ya, sebelum RUPS ya. Pokoknya sebelum RUPS guys, harus belinya sebelum RUPS. Kalau udah RUPS harga udah naik, udah percuma guys. Gitu guys ya. Ini short term, ini kemampuan investor ini agak-agak susah ya guys ya, agak sophisticated ya guys ya. Keuntungannya besar ya. Nah, oke guys, sekarang kita akan simulasikan guys ya, gimana sebenarnya merubah 10 juta jadi 1 miliar guys ya. Jadi caranya gini guys ya. Asumsikan ya guys ya, kita 3,2% aja, 32% lah guys ya 1 tahun. Jadi per 3 bulan tuh 8%-an ya guys ya.
kita modal 10 juta ya guys ya. Di tahun pertama guys, di tahun 2024 itu ya, kita mau mulai dengan modal 10 juta ini, kita dapat untung 1 tahun itu 3.200.000 ya. 1 tahun loh guys ini guys ya, bukan 1 bulan ya. Jadi diingat baik-baik ya, kalau sebulan ini berarti sekitar ini ya guys ya, kecil ya guys ya. Ini kalau disebulankan ya kecil. Ya cuma 200.000 guys sebulan guys ya. Nah, keuntungannya ini jangan kita pakai buat karaoke atau buat nongkrong-nongkrong di kafe, atau bahkan kalian mohon maaf ya guys ya, pakai buat pijit gitu guys. Jangan sampai seperti itu ya guys ya. Nah, tapi kita compounding dulu gitu guys ya. Kita compounding dulu gitu guys ya. Kita masukin lagi gitu guys ya. Dapat untung, masukin lagi. Dari tahun 2024 kita dapat 3,2 juta. Kita di akhir tahun ya, di awal tahun 2025 harusnya kita sudah punya 13.200.000 gitu guys ya. Modal plus keuntungannya. Di tahun depannya, tahun 2025, 13.200.000 ini kita putar lagi guys ya. Kita putar lagi untuk swing trade lagi per 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan ya guys ya. Dapat sekitar 4.200.000 gitu, lebih gede lagi gitu guys ya. Di akhir tahun kita bisa dapat 17 juta. Nah, dan seterusnya guys ya. Ini kita lanjutin terus guys. Sampai tahun 2035 ternyata masih belum guys. Belum capai 1 miliar ya guys ya. Kita lanjutin lagi nih guys. Nah, ini sudah mendekati 1 miliar guys ya. Kita udah mendekati 1 miliar. Nah, ini kita sudah mencapai 1 miliar di 2040 ya guys ya. Kurang lebih kita butuh waktu itu 16 tahun ya guys ya. Sorry, 16 tahun. Bukan. 17 tahun ya. 17 tahun kita butuh waktu untuk merubah 10 juta menjadi 1 miliar guys ya. Tetapi kalau modal kalian misalnya 100 juta, tentunya akan lebih cepat gitu loh guys ya. Jadi makanya gue selalu saranin kita itu nggak hanya sekedar invest aja, tapi juga cari duit di luarnya ini harus rajin juga gitu guys ya. Cari duit untuk modal investasi saham kita. Karena kalau modalnya kecil ya tadi lama gitu guys ya. Kalau misalnya modal 100 juta ya cepet. Ya, kita cuman butuh waktu 9 tahun aja sudah bisa tembus 1 miliar pertama kita gitu guys ya. Itu. Nah, ini asumsi 32% ya. Kalau misalnya kita pakai proyeksi yang paling yakin ya guys ya, paling optimis gitu loh, dalam artian kemungkinan hampir pasti kita capai ya, itu kita pakai yang 24% ya guys ya. Berarti per 3 bulan itu cuman 6% ya. Ini sudah hampir pasti dapat guys ya. Ini gampang sekali guys. Masa 3 bulan 6% aja nggak dapat? Itu kalau nggak dapat berarti ya mungkin ya kita banyak errornya gitu loh guys ya. Kalau kalian ini aja ya guys ya, kalian rajin ngikutin video-videonya Bang Omon aja guys ya. Kalian rajin ngikutin videonya Bang Omon ya, dan kalian ini guys ya, dan kalian analisa sendiri juga ya guys ya. Disclaimer on selalu gua sampaikan nih, jangan langsung mentah-mentah dicontoh ya, tapi minimal dapat info-info dari video-video Bang Omon dan kalian analisa sendiri. Harusnya sih ini harusnya pasti capai gitu guys ya, 24% ini ya. 3 bulan cuma 6% ya, itu kecil sekali, itu gampang banget itu harusnya ya. Nah, itu guys, kalau kita asumsi 6% per 3 bulan itu kita bisa capai selama ini guys ya, kurang lebih 11 tahun ya. 11 tahun sudah bisa 1 M, tapi modalnya yang 100 juta guys. Kalau modalnya kecil ya, kalian sampai 2040 juga belum mencapai guys ya. Belum capek nih guys. Nah, baru capainya itu dipanjangin lagi guys ya, sampai 2045 guys. Jadi 22 tahun baru capai 1 M ya. 22 tahun meninggoy duluan nih guys ya. Bercanda guys ya. Memang butuh waktunya agak lama gitu guys. Tapi kalian gak usah khawatir guys. Kalaupun kalian meninggoy guys, saham ini tuh bisa diwariskan guys ya. Jadi jangan salah paham guys ya. Kalian kira kalau kalian meninggoy sahamnya ini bubar, enggak guys. Kalian bisa wariskan. Nah, mungkin kayak itu dulu guys ya simulasi kali ini. Intinya ya, semakin besar modal kalian akan lebih cepat mencapai 1 miliar pertama gitu loh guys ya. Tetapi kalaupun modal kalian kecil ya, kalian harus sabar dan konsisten gitu loh guys ya.
Dan usahakan untuk mendapatkan 32% per tahun gitu guys ya. Jadi memang harus hati-hati milih sahamnya gitu, harus jeli gitu guys ya. Jangan asal jebret-jebret beli, jebret-jebret beli. Akhirnya ujung-ujungnya pusing ya. Mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.